Oke, kita nyoba buat video singkat cara membuat portofolio menggunakan Google Site. Yang pertama, masuk dulu ke Chrome, pastikan menggunakan akun dari kementerian ya, yang fiturnya lengkap. Setelah itu kita ke titik 9 ya, titik 9, terus kita pilih yang sites. Oke ya, nah setelah itu kita pilih yang buat sheets baru, khusus untuk yang portofolio kita itu nanti kalau saya buatnya itu jadi tiga sub judul, nanti 3 sub halaman. Yang pertama ini dikasih nama dulu, misalkan ini saya pakai nama buka es. Nah, misalkan Evi Kusrini, itu untuk judul setnya. Terus judulnya ini bisa kita ganti, misalkan portofolio Evi Kusrini. Oke. Nah, setelah itu ini kita bisa merubah variasi ininya ya. Untuk variasi backgroundnya bisa kita rubah, bisa kita pilih. Nah, ini banyak temanya, silahkan dipilih sesuai selera. Misalkan kita ambil yang gambar keyboard ini, terus pilih ya. Oke, selanjutnya untuk tema ini, tema set kita juga banyak opsi ya. Di sini ya ada banyak opsinya. Misalkan kita ambil yang Aristoteles, nah itu nanti tampilannya berubah. Lanjutnya ini nanti yang ini akan menjadi halaman utama ya. Di halaman utama ini kita bisa menyisipkan, misalkan kita mau kasih foto kita ya, kita mau kasih foto di sini, bisa dengan cara tambah upload atau langsung pilih gambar ya. Misalkan kita mau ambil dari uploadan ya, misalkan nanti bisa disesuaikan sendiri ya, disesuaikan sendiri untuk fotonya. Misalkan saya pakai ini ya, open. Nah, nanti bisa disesuaikan. Kalau yang bagus itu ya foto yang apa istilahnya, foto yang ini tanpa background ya, itu lebih baik ya, foto yang tanpa background. Oke, dan untuk teksnya bisa diisi, misalkan perkenalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya siapa ya. Dan ini juga bisa kita ganti, ini kan masih putih polos, ini bisa kita ganti, bisa dengan foto atau dengan yang sudah disediakan oleh Google Site-nya. Sekarang kita ambil yang ini sesuai selera Bapak Ibu. Nah, itu bisa diteruskan. Kemudian di halaman utama ini nanti kita juga bisa menyisipkan konten medsos Bapak Ibu
channelnya, channel medsos, misalkan channel YouTube atau sebagainya, dengan cara sisipkan, terus kita scroll ke bawah. Nah, ini link media sosial. Ya, link media sosial. Nah, misalkan nanti di channel YouTube di copy saja linknya, nanti disalin di sini. Kalau sudah, sisipkan. Ya, misalkan ini saya ke channel YouTube saya. Saya ambilkan channel YouTube saya, ini hanya untuk contoh saja. Salin alamat link. Nah, ini bisa disisipkan di sini. Sisipkan. Ya. Nah, ini nanti bisa letaknya bisa di tengah sini, bisa di bawah. Ini bisa diganti yang berwarna mungkin untuk logo YouTube-nya. Ya, ini untuk contoh saja. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau menambahkan halaman untuk portofolio digital? Langsung saja kita ke halaman. Nah, di sini kan halaman muka. Ya, ini halaman utama, ini halaman muka. Terus bisa kita tambahkan, ya, kita tambahkan halaman baru. Ya, misalkan nih, kalau halaman yang pertama itu artefak aksi nyata. Nah, kalau sudah selesai, nah ini nanti akan muncul halaman baru. Dan halaman muka ini bisa kita sunting, ya, bisa kita ganti nama dengan cara ini bintang 3 di samping kanan, ini ada bintang 3, ya. Terus bisa kita, nah ini diganti nama properti, ganti nama misalkan profilku. Selesai. Nah, lanjut. Setelah itu, dari artefak aksi nyata ini kemarin saya buat lagi menjadi sub-sub halaman. Ya, di artefak aksi nyata ini saya buat lagi sub-sub halaman dengan cara tambahkan sub halaman. Nah, misalkan ini saya beri nama modul 1.1. Selesai. Karena kita sudah sampai modul 1.3, ya tambahkan lagi, ya. Nah, di sini bisa tambahkan sub halaman modul 1.2. Misalnya kita nanti sampai akhir itu kita terdokumentasi di portofolio ini. Jadi bisa nanti kalau semua modul dari modul 1 sampai modul yang terakhir, untuk dokumen-dokumen yang kita upload di LMS bisa kita portofoliokan di sini. Ya, nah, ini cara tambah sub halaman. Ya. Nah, setelah itu ditambahkan sub halaman modul 1.3. Selesai. Nah, ini kita juga bisa merubah. Nah, selanjutnya bisa kita tambahi halaman lagi nih di halaman utama ini. Tambah halaman barunya. Kalau saya kemarin saya buat sertifikasi atau PKB atau pelatihan-pelatihan yang didapat lah selama kita menjadi guru. Nah, ini ya, untuk menggeser letaknya, nah, ini tinggal di drag, diklik, artefaknya diklik, terus digeser, ya. Di sininya ini bisa kita drag supaya sertifikat itu turun sendiri ke bawah. Nah, ini otomatis dia akan ada di bagian yang ketiga. Nah, apa isinya? Isinya ini untuk contoh, misalnya di modul 1.1, ya, ini bisa kita
Kita ganti ya untuk backgroundnya. Kemarin saya nyoba nge-screenshot yang ada di LMS. Nah, ini saya ganti pakai modul 1.1 filosofi KHD open. Ya, ini tulisan modul 1.1-nya bisa kita hapus saja, kita apa-apa. Ya, dihapus. Ini dihapus. Nah, nanti supaya ini bisa apa istilahnya? Bisa tulisannya tidak samar-samar seperti ini. Ini yang bintang di sebelah kanan ini diklik hapus penyesuaian. Nah, ini akan jadi jelas. Seperti itu. Ya. Selanjutnya isinya apa? Ya isinya ya yang kita upload itu, yang kita upload di LMS. Misalkan di sini sisipkan. Ya, di sini kita bisa menyisipkan. Nah, kalau ada link YouTube ya link YouTube, kalau drive ya drive. Misalkan sisipkan Bapak Ibu nyimpennya di drive, ya langsung ke drive ini. Kita ambil, sisipkan drive. Misalkan kita ambil yang demonstrasi kontekstual ya sesuai kebutuhan lah. Sesuai kebutuhan yang di modul 1.1 itu kegiatannya apa saja. Ya, itu tinggal klik terus sisipkan. Nah, maka itu akan masuk. Video yang kita buat akan masuk ke sini. Kemudian kita misalkan mau kita permanis senterkan di tengah. Nah, kalau sudah ada garis biru kanan kiri seperti itu sejajar, itu berarti sudah pas tengah. Tinggal backgroundnya bisa kita ganti. Ya, bisa kita pilih nih untuk sesuai selera. Dan kita ambil ini terus pilih. Ya. Dan untuk modul 1.1 sampai modul 1.3 itu isinya intinya adalah kegiatan kita yang Bapak Ibu upload di LMS itu. Kita rapikan, kita simpan di portofolio digital kita ini. Nanti ini sampai akhir kegiatan terdokumentasi semua di sini. Nah, misalkan kita mau ke modul 1.2, langkahnya sama. Nah, misalkan mau kita ganti background dan sebagainya, langkahnya sama. Langkahnya sama dengan tadi yang di modul 1. Dan untuk yang sertifikasi dan pelatihan, ini bisa kita isikan dengan foto sertifikat dan nama pelatihannya. Berarti bisa kita ambilkan misalkan sisipkan yang ini, yang variasi dua foto dua baris ini. Kita klik, lah nanti di sini kita masukkan sertifikatnya, bisa upload. Kalau saya lebih suka drag sih ya. Kalau drag itu kita ke explore langsung. Yang mau kita ambil yang mana? Misalkan di sini saya ada sertifikat. Ini untuk contoh ya. Ini untuk contoh. Kita klik, jangan dilepas, terus di drag masukkan ke sini. Nah, itu udah masuk ya. Oh, ini kita ulang, masuknya ke sini, ke dalam kotak yang tadi. Nah, ini masuk ke sini. Ya, setelah itu tinggal diedit ini namanya apa. Kalau hurufnya terlalu besar bisa dikecilkan, misalkan penyaji. Di sini misalkan kita tulis penyaji seminar hasil PTK.
penyaji seminar hasil PTK dan seterusnya. Ya, judulnya apa? Semua sertifikat yang Bapak Ibu miliki bisa didokumentasikan juga di sini. Ya, itu kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan portofolio digital. Kemudian untuk di profilku ini bisa kita ganti, ini nanti ada logo, bisa kita tambahkan ya logo, bisa kita ambilkan foto Bapak Ibu juga boleh ya. Misalkan kita pakai logo TikTok ya, ini untuk sampel saja ya. Nah, ini nanti akan keluar logonya di sini ya. Setelah itu kita klik. Nah, bagaimana kita ngecek tampilannya? Nah, ini untuk mengecek tampilan Google Sheets kita bagaimana toh? Ini tampilannya seperti ini nanti. Ya, kalau mau ngecek tampilannya seperti apa. Ya, setelah itu kalau mau kembali ke pengeditan, ini yang silang biru ini diklik. Ya, selanjutnya kalau proses pembuatan sudah selesai, sudah lengkap dari profilku, artefak aksi nyata, sampai sertifikasi pelatihan sudah terisi semua. Langkah selanjutnya adalah ini harus dipublikasikan. Dipublikasikan, nih klik yang tanda biru ini. Ya, dipublikasikan. Ya, itu namanya misalkan blognya, website apa, Google Sheets-nya Evi Gusrini misalkan. Ini sebelum kita publikasikan kita kelola dulu untuk aksesnya. Ya, aksesnya kita kelola, misalkan yang bisa melihat itu semuanya hanya pelihat. Nah, ini tak buka aksesnya ini sebagai editor. Nah, editor berarti bisa ngedit ini, kalau cuma melihat ya hanya bisa melihat. Ini samalah dengan drift, sama cara kerjanya sama. Ini kita ganti publik, siapapun yang mempunyai link bisa memperbaiki. Setelah itu selesai. Ya, ini tidak usah dicentang, tidak apa-apa, langsung saja publikasikan. Nah, kalau sudah dipublikasikan, bagaimana kalau kita ingin membagikan link ke orang yang membutuhkan? Ini yang tanda salin site link yang dipublikasikan. Ya, nanti di sini ada link, tinggal disalin. Ya, salin link yang dipublikasikan. Jangan lupa setiap Bapak Ibu selesai mengedit, ya, misalkan menambahi sertifikat, nambahi demonstrasi kontekstual atau apapun itu, selalu diakhiri dengan publikasikan. Jadi setiap selesai itu harus dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan ya orang yang dapat link kita itu ketika kita orang itu ngeklik linknya, maka akan tidak ada perubahan. Kalau oleh si pembuat belum dipublikasikan, maka otomatis tidak akan ada perubahan. Tapi untuk salin linknya cukup sekali. Link itu berlaku selamanya. Nah, cuma untuk memperbaruinya, setelah selesai memperbarui, update dan sebagainya, jangan lupa dipublikasikan. Seperti itu kurang lebih. Bisa dicoba besok, kalau nanti kalau masih bingung bisa kita coba lagi latihan bareng-bareng. Terima kasih.